Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Liga 1 Indonesia akan segera bergulir ya, dan sudah berubah nama ya, dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Kemarin itu sudah berubah nama dari Liga 1 menjadi Super League. Ini bukan suatu hal yang baru karena sebelumnya juga pernah terjadi dengan nama ISL, Super League selama 8 tahun dan sekarang berubah. Kalau divisi 2 atau di Liga 2 sekarang berubah menjadi Championship. Wah, ini menjadi suatu hal yang bagus ya, yang menarik untuk semoga Liga 1 lebih berkembang dengan baik. Tapi sekarang saya akan bicara dengan bagaimana kemewahan yang ada di Dewa United. Ya, mereka kemarin mengakhiri musim di peringkat kedua, membutuhkan juara Persib Bandung yang back to back ya. Dan Dewa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Banyak pemain timnas itu datang untuk memperkuat Dewa, sehingga ini yang membuat saya bilang tadi lebih mewah mereka untuk menghadapi musim depan. Apalagi kalau sudah sah nanti bergabung Rafael Strike yang sebelumnya juga diisukan kan akan berlabuh ke beberapa klub Liga 1 lainnya, ke Persija, Bali, mungkin Persib dan sebagainya. Tapi Rafael dikonfirmasi sudah pasti akan dimiliki oleh Dewa United karena klausul-klausul dia yang harus dilakukan itu lebih cocok, lebih menarik, tertarik buat Rafael Strike ini di Dewa United. Dewa United bisa ya menyetujui apa yang diinginkan oleh Rafael, termasuk dalam satu musim ya dia bisa bepergian balik ya ke Belanda itu bolak-balik 3-4 kali. Dan klausul-klausul lain termasuk dengan sistem gaji yang akan dia dapatkan. Itu yang membuat Rafael tertarik dan lebih merapat ke Dewa United. Nah, kalau dengan Rafael yang ada di sana, berarti Rafael akan mendapat klub setelah dia mengakhiri di Brisbane Roar di Liga Australia. Dan sebelumnya pemain nasional kita seperti Jordi Amat sudah berlabuh di Persija. Sekarang kalau Rafael ada, Rafael akan berlabuh di Dewa. Namun saya pikir selain Rafael ya, ada Vano, ya, Stefano Lillipali yang juga sudah ada di Bali United dan dia akan memperkuat Bali United. Artinya ini menambah kekuatan yang lebih mengerikan ketika kalau Rafael dan Stefano Lillipali itu sudah ada, karena dua pemain ini kan berada di tim nasional saat ini di bawah Patrick Kluivert. Kalau Rafael itu sudah sejak dari STY dia sudah terus dipanggil. Cuma ketika dia mendapat tempat utama di era STY, ketika di pelatih Kluivert dia akan terpinggirkan karena dengan kehadiran Ole Romani yang datang untuk bermain di lini depan sehingga Rafael menjadi cadangan. Tapi Dewa punya dua stok ini yang sangat bagus. Maka di depan itu semakin baik ya, ada Egy Maulana Fikri, ya, kemudian ada Septian Bagaskara, semua pemain nasional yang ada, belum lagi dengan Ricky Kambuaya, kakak Ricky ada di sana. Jadi betapa ya itu saya bilang tadi kan dalam tanda kutip mengerikan tim ini kalau untuk mengarungi musim depan. Ya, tentunya akan lebih tangguh mereka. Nah, sebelumnya juga sudah diperkenalkan ya mantan pemain Persib yang membawa Persib itu juara ya back to back, Edo Febriansyah yang bermain di posisi kiri. Edo juga ex pemain tim nasional kita di zaman pelatih STY. Jadi ada Edo di kiri makin bagus, dan juga sudah diperkenalkan selain Edo adalah Wahyu Prasetyo ya, yang datang dari Malut United sekarang sudah berlabuh memperkuat Dewa. Jadi di belakang lebih kuat karena Dewa kan sudah mengambil juga pemain Persib sebelumnya yang ikut membawa Persib back to back juga juara di Liga 1. Nick Kuipers ya, pemain asal Belanda ini juga ada di belakang. Itu sudah membuat mereka sangat kuat kalau menurut saya ya. Dan kembali ke kehadiran Rafael, Vano yang sudah ada. Nah, ini kalau di starting 11 bagi Rickering sebagai pelatih Dewa United lebih mudah. Lebih banyak opsi yang dia akan mainkan dengan sederet pemain-pemain nasional yang ada bertaburan di Dewa United. Semoga Dewa bisa memberikan suatu permainan performa terbaik di Liga 1. Oke, selain Dewa, saya pikir ya, Persib tetap akan menjadi unggulan untuk bisa mempertahankan gelar karena juga pembenahan yang luar biasa. Walaupun banyak pemain-pemain terbaik mereka ya sudah keluar seperti yang saya bilang tadi, Nick Kuipers, Edo juga sudah keluar, ada Ciro Alves keluar, David da Silva juga ikut
keluar, tapi mereka tidak gentar karena pemain-pemain yang masuk juga banyak, ya, termasuk Sadil Ramdhani yang datang dari Sabah. Nah, ada Dewa, ada Persib, ada Persija Jakarta, itu kan menjadi kekuatan di musim depan. Bali United juga, dengan ancaman juga datang dari Persebaya Surabaya. Ini akan rame, PSM Makassar, pasti kompetisi akan semakin oke. Maluku United juga akan mengancam, ya diharapkan memang lebih kompetitif nantinya. Oke, saya bergeser sekarang ke pemain Indonesia lainnya yang belum dapat klub tapi sekarang sudah lega. Sain Patinama. Dia sudah resmi berada di Buriram di Liga Thailand. Ya, jadi dia sudah bersama dengan Pratama di sana, tentunya ada Asnawi, bahkan Asnawi sekarang sedang ikut di Piala Presiden kan bersama dengan Port FC yang kemarin mengalahkan Persib Bandung dalam pertandingan pertama di Piala Presiden. Jadi ya, selamat buat Sain setelah dia selepas dari Kas Open di Liga Belgia yang tidak diteruskan lagi, dia selesai. Sekarang dia sudah memperkuat Buriram. Jadi tinggal beberapa pemain yang belum mendapatkan klub yang sedang berlomba. Tom Hai misalnya, ya, setelah Almere jatuh lagi degradasi, ya, dia sudah keluar dari Almere sedang mencari klub. Diisukan tadinya dia ke Nice dan sebagainya, tetapi terakhir kabar yang beredar rumus bahwa dia diminati, ya, mungkin saja dia akan ke Fortuna Sittard atau bahkan ke Groningen. Itu kabar terakhir. Semoga saja bahwa Tom Hae bisa mendapat klub di musim yang akan datang sehingga dia bisa berkompetisi di Eredivisie juga oke dengan Tom Hae. Justin Hapner juga kita sedang menunggu setelah selepas dari Wolverhampton kemana dia akan pergi. Ya, kita akan apakah dia akan ke Eredivisie juga, kita belum tahu. Masih ada di bulan Agustus dan di awal sampai awal September untuk bursa transfer. Nah, satu lagi Nathan Cho. Setelah dia dari Swansea, ya belum tahu juga Nathan akan kemana. Apakah dia akan ke Eredivisie bermain di sana, ya, atau dia bermain di Liga 1. Karena sebelumnya juga Nathan kan diisu-isukan banyak yang meminati di Liga 1. Ya, mungkin ada Bayangkara, banyaklah. Semoga Nathan bisa mendapatkan klub sehingga ketika kita mengarungi di tim nasional untuk putaran keempat, ya, di Piala Dunia Asia, semua pemain-pemain ini yang saya sebut sudah mendapat klub, terutama Tom Hae, Nathan, Justin Hapner, ya semua sudah bisa mendapatkan klub yang bagus tentunya. Itu yang sangat kita harapkan bersama dengan mereka. Oke, sampai di sini saya berbicara soal kemewahan di Dewa United dengan adanya Vano, Rafael, ya, sudah ada di sana. Wahyu sudah ikut berkunjung, Edo yang sudah bisa masuk, dan juga dengan bagaimana Buriram bisa mendapatkan Sain Patinama, sambil kita menunggu yang lain akan masuk kemana, ke klub mana untuk mengarungi next season. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.